Setelah KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, di mana Mensos ini diduga menerima hadiah 17 miliar. Ini bukan main-main ini. Yang membuat orang terperangah, yang membuat kita merasa miris, karena ini adalah kaitannya dengan paket sembako di dalam penanganan COVID-19. Informasinya Menteri mendapatkan Rp10.000. Jadi kalau di total sudah diterima uang 17 miliar rupiah gitu. Menteri sudah menyerahkan diri ke KPK. Nah, tetapi sekarang muncul desakan supaya koruptor yang melakukan korupsi kondisi bencana, ini adalah kaitannya dengan bencana, harus dihukum mati. Nah, apakah memang persoalannya seperti itu? Apakah memang permasalahan undang-undang tindak pidana korupsi ini mengakomodir orang yang korupsi karena kaitannya dengan bencana bisa dihukum mati atau tidak? Saya mau bacakan, ini ada pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Ayat 2 menyatakan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Wis gak main-main ini. Pidana mati dapat dijatuhkan dalam kondisi korupsi keadaan tertentu. Nah, apa makna keadaan tertentu? Makna keadaan tertentu di dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 adalah yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Ini kata kuncinya. Yang dimaksud keadaan tertentu itu 1. Negara dalam kondisi bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apakah itu perang dan lain-lainnya. Koma, pada waktu terjadi bencana alam nasional. Ini kata kunci yang kedua. Kalau kondisinya itu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Penjelasan di dalam ayat 3 ini ada 3 yang dimaksud korupsi kondisi keadaan tertentu. Pertama, negara dalam bahaya. Apakah sekarang itu dalam bahaya? Enggak. Yang kedua, bencana alam nasional. Ingat, bencana alam loh. Sementara COVID-19 ini bukan bencana alam, tapi bencana non-alam. Berani tidak KPK menerapkan pasal ini? Berani tidak hakim menghukum Mensos ini Juliari Batubara hukuman mati yang memaknai bencana alam juga bencana non-alam? Tapi kalau saya kok berbeda antara bencana alam dengan bencana non-alam. Yang ketiga, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Sekarang ini kan sudah resesi. Tentu ini sudah krisis ekonomi. Nah, tetapi begini teman-teman, belum ada dalam kasus korupsi terdakwa dihukum mati. Kalau 20 tahun sudah ada mantan ketua MK itu
Akil Mukhtar juga 20 tahun, terus dulu ada jaksa itu juga dari Kejaksaan Agung juga hukuman 20 tahun seingat saya. Nah tapi kalau hukuman mati, ini kan lagi ada desakan ini. Saya sama sekali tidak yakin KPK punya keberanian itu, hakim juga punya keberanian. Sebab ya harus dipahami lah, ini Indonesia. Berbeda orang bawa narkoba hukum mati, teroris tembak mati. Terus apalagi ya? Pelaku pembunuhan berencana itu banyak juga yang sudah dihukum mati. Tapi kalau korupsi tidak. Sehingga apalagi kalau kaitannya dengan duit, suap menyuap nantinya. Ya tentu saya pesimis. Meskipun saya setuju andai kata KPK menerapkan pasal ini, tuntutannya adalah tuntutan pidana mati, hakimnya juga harus menghukum pidana mati, saya setuju. Tapi tentu saya tidak yakin KPK punya keberanian, saya juga tidak yakin hakimnya juga mempidana Mensos ini dengan hukuman mati supaya ini menjadi pelajaran bagi pejabat-pejabat yang lain, jangan melakukan korupsi yang kaitannya dengan bencana alam maupun bencana non alam.